buah tanpa menanam kembali itu kalau kita lihat secara mata telanjang aja mungkin mengambil mengambil buah tanpa menanam. Artinya mungkin gimana Bante? Ya mungkin mengambil buah rambutan orang tanpa kita menanam. Tentunya bukan seperti itu namanya mencuri. Kalau kita mengambil buah orang, kan aku nggak menanam Bante, itu namanya mencuri. Tapi artinya metik buah tanpa menanam kembali ini adalah seseorang yang menikmati suatu kemewahan, ataupun sebaliknya seseorang yang menikmati suatu penderitaan tanpa dipikirkannya sebelumnya sebabnya. Jadi contohnya seperti orang kaya, terlahir seorang sebagai orang kaya, mereka itu menikmati. Jadi dia kan ada yang terlahir sebagai orang kaya, ada kan? Jadi terlahir sebagai orang kaya, ada yang terlahir sebagai orang mungkin pas-pasan. Kita bicara tentang yang orang kaya dulu. Jadi dia terlahir sebagai orang kaya. Ini seorang yang menikmati suatu buah. Jadi ketika dia menikmati buah ini, lalu dia tidak menanam kembali, artinya dia menikmati buah hasil dari perbuatan masa lalu. Dia itu sedang menikmati. Tapi apakah terus nanti berkelanjutan seperti orang kaya dia akan tetap kaya? Tidak. Dia akan berubah kembali. Jadi di Anguttara Nikaya ataupun di Dhammapada ayat 16 mungkin bisa dicek. Di situ dijelaskan ada 4 macam manusia. Ya, jadi 4 macam manusia. Yang pertama adalah orang yang dulunya gelap, datangnya gelap, perginya pun gelap, ataupun datang gelap menuju gelap. Jadi dia sebelumnya kalau kita artikan itu, dia terlahir di kalangan seorang miskin. Jadi dia terlahir sebagai orang miskin, hidupnya pas-pasan, hidup di mana-mana teman pun susah, tapi perilakunya pun sulit, ataupun perilakunya pun tidak baik. Ini adalah orang yang gelap menuju gelap, artinya dia hidupnya gelap, nanti dia setelah meninggal pun akan menjadi orang yang menderita. Jadi kan kita banyak nih orang yang melihat seperti itu, dia orang udah hidupnya miskin, ataupun kalau kita lihat mukanya pun pas-pasan, tidak ganteng, tidak cantik, tapi perilakunya pun tidak baik. Ini adalah orang yang datangnya gelap atau terlahir seorang yang miskin, nanti perginya ataupun terlahir sebagai orang miskin lagi. Yang kedua adalah gelap menuju terang. Jadi dia terlahir sebagai orang miskin, terlahir sebagai orang yang tidak punya, atau terlahir sebagai yang mungkin mukanya pun pas-pasan, tapi perilakunya baik. Jadi dia orang miskin, orang yang tidak mempunyai wajah yang mungkin tampan, tapi orangnya baik, orangnya rendah hati, tidak sombong ataupun tidak merasa angkuh. Ini adalah orang yang gelap menuju terang, ya. Jadi dia akan menuju yang lebih baik. Jadi banyak kita lihat seperti orang itu, ya. Ada juga yang sebaliknya, jadi terang menuju gelap. Jadi dia orang kaya, tapi perilakunya buruk. Ini adalah, jadi singkatnya seperti itu. Jadi semua ini kalau Sang Buddha artikan adalah yang terbaik adalah yang terakhir, yaitu adalah terang menuju terang. Jadi orang yang terang menuju terang ini adalah orang yang sangat beruntung, karena di mana dia terlahir sebagai orang kaya, orang baik, orang yang sering berdana ataupun sering melakukan perbuatan baik,
Dan inilah orang yang paling bersyukur di dunia ini.